get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Selamat bertemu kembali dengan kami dari Rumah Belajar Solusi. Apa kabarnya untuk setiap kita? Mudah-mudahan setiap kita yang melihat dan menyaksikan video ini tetap dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat-sehat, dan tetap dalam lindungannya. Walaupun sekarang ini kan kita sudah sama-sama tahu bahwa negara kita dan banyak negara lainnya itu sedang berjuang ya untuk lepas dari wabah virus corona. Dan kalau kita memang orang-orang sukses di UTBK tahun 2020 ini, jangan gara-gara wabah virus corona persiapan kita jadi kendor. Jangan kasih kendor. Nggak apa-apa, stay at home, tapi stay at home ini waktunya kita gunakan untuk yang positif dan mendukung keinginan kita, yaitu untuk lulus sukses di fakultas yang kita inginkan, fakultas yang favorit pastinya di UTBK tahun 2020 ini. Jadi hikmah positifnya kita punya banyak waktu lah ya untuk belajar dan selalu belajar. Oke, nah di video kali ini kita akan sama-sama membahas sebanyak 3 buah soal. Dan 3 buah soal ini masih dari motif yang memperbandingkan nilai P dan nilai Q. Mana nilai yang lebih besar, P atau Q gitu loh. Karena motif soal seperti ini kan diujikan ya di UTBK tahun 2019. Jadi pasti nggak salah kita belajar motif soal yang seperti ini. Supaya nanti kalau di UTBK 2020 diujikan, ya kita udah tinggal tersenyum aja ya. Kita udah bisa jawab, kita udah mengerti permintaan dari soal dengan motif-motif seperti ini. Bisa ya? Oke, langsung aja yang pertama. Soalnya katanya jumlah siswa pria dan wanita dalam sebuah kelas itu sama banyaknya. Jadi ada sebuah kelas, ada siswa pria, ada siswa wanita, dan jumlah dari setiap mereka itu sama banyaknya. Nah lalu rata-rata berat badan siswa yang pria katanya 150 kg. Dan rata-rata berat badan siswa yang wanita itu 110 kg. Dengan informasi itu semua kita ditanya, manakah hubungan yang benar antara nilai atau kuantitas P dan Q-nya. Kuantitas nilai P-nya itu diambil dari jumlah siswa pria yang berat badannya lebih dari 150 kg. Dan nilai kuantitas Q-nya itu diambil dari jumlah siswa wanita yang berat badannya lebih dari 110 kg. Nah gimana untuk menjawab soal ini? Sebenarnya soal ini nggak minta kemampuan kita untuk berhitung secara matematika. Jadi soal ini hanya meminta kemampuan kita untuk menalar dan membuat beberapa permisalan gitu loh. Jadi nggak usah menghitung, hanya kita dengan menalar, mudah-mudahan soal ini bisa kita jawab dengan cepat, tepat. Nah coba nih ya, kita buat aja permisalan yang pertama. Kita katakan aja jumlah siswa prianya itu pura-pura aja nih ya. Kita katakan aja ada 5 orang siswa pria dalam kelas itu. Jadi ini permisalan yang kita buat nih ya. Nah, setiap dari mereka ini berat badannya 150 kg. Masing-masing 150 kg. Kalau ditanya sama kita, nilai rata-rata berat badan dari mereka berlima ini berapa? Ya gampang banget dong. Nilai rata-rata berat badan mereka berlima itu pastinya 150 kg. Bisa ya sampai di sini. Nah, kita buat lagi permisalan contoh kasus yang kedua. Jumlah siswa prianya masih sama aja. Masih 5 orang juga nih. Tapi kita agak kita ganti deh, kita bedakan. Siswa yang pertama dan siswa kedua ketiga lah yang berat badannya 150 kg.
Tetapi di siswa keempat berat badannya itu 140 kg dan siswa yang terakhir yang kelima berat badannya 160 kg. Kelihatan dong kalau ditanya rata-rata berat badan mereka berlima di sini bagaimana? Berapa jumlahnya? Ya udah, nilainya pasti sama dengan kasus yang pertama, 150 kg juga dong. Sebab kan siswa keempat ini berkurang 10 kg, tapi siswa yang kelima itu melebihi 10 kg. Jadi sama aja nilainya gitu loh. Nah, yang terakhir kita buatkan lagi contoh permisalan yang ketiga. Jumlah siswa prianya masih ada 5 orang. Tapi siswa pertama dan kedua lah yang berat badannya 150 kg. Siswa yang ketiga kita pura-pura aja katakan berat badannya 130 kg. Dan siswa keempat kelimanya berat badannya masing-masing 160 kg. Sama aja ya kasus yang ketiga dengan kasus kedua dan pertama ini. Ya kalau ditanya rata-rata berat badan mereka berlima masih juga di 150 kg dong pastinya. Siswa ketiga kan itu berkurang 20 kg. Tetapi kekurangan 20 kg itu kan sudah tertutupi ya dengan masing-masing kelebihan 10 kg di siswa yang keempat dan kelimanya ya. Nah, kelihatan nih. Kita udah buat 3 kasus. Nah, nilai rata-rata berat badannya di semua kasus ini sama aja nilainya, yaitu 150 kg. Tapi ada yang bisa kita buat berbeda nih. Nah, yang berbedanya itu di sini. Kan katanya nilai P itu dari jumlah siswa pria yang berat badannya melebihi 150 kg. Seandainya kasus yang pertama, maka nilai P-nya di sini jadinya berapa? Ya nilai P di sini pastinya adalah 0. Sebab nggak ada di kasus yang pertama siswa yang lebih dari 150 kg. Tapi kalau kita ke kasus yang kedua, nilai P-nya di sini bukan lagi 0, tetapi menjadi 1 dong nilainya. Karena ada satu pria, siswa prianya yang lewat dari 150 kg. Nah, kasus yang ketiga, nilai P-nya udah jadi 2. Jadi ada 2 orang di sini toh yang melebihi 150 kg. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, ternyata nilai P-nya itu nggak ada yang pasti. Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Tergantung jalan cerita yang kita buatkan. Nah, artinya apa? Kalau nilai P-nya berubah-ubah, bagaimana mungkin kita bisa memperbandingkan nilai P dengan nilai Q-nya? Misalnya kalau nilai P-nya 0, dia lebih kecil dari Q. Bagaimana kalau nilai P-nya 2? Bisa jadi menjadi lebih besar dari Q-nya. Jadi intinya begini, kalau soal yang semotif seperti ini, ketika salah satu di antara nilai P atau nilai Q-nya bisa berubah-ubah, nggak ada nilai yang pasti, maka kita akan jawab pertanyaan ini, soal ini dengan jawaban dari pilihan D. Bahwa informasi yang diberikan tidak cukup, nggak bisa untuk kita mengambil keputusan siapa yang lebih besar di antara P dan Q-nya. Ingat ya, pokoknya kalau ada nilai yang nggak pasti antara si P atau si Q-nya, mending aja kita jawab di pilihan D-nya. Bisa sampai di sini? Kalau udah bisa, tapi mau semakin bisa, ya udah kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua kali ini bunyinya adalah jika hasil perkalian A dan B nilainya lebih kecil dari 0 dan hasil perkalian B dan C nilainya lebih besar dari 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Nilai P-nya itu adalah hasil perkalian A dan C dan nilai Q-nya bernilai 1. Jadi nilai siapa yang lebih besar? Apakah nilai si P atau nilai si Q atau nilai mereka sama besarnya? Jadi sebenarnya kalau soal seperti ini diujikan di UTBK nanti, itu kita bisa dikatakan dalam posisi diuntungkan ya.
Sebab soal kemampuan kuantitatif seperti ini tidak meminta kita untuk berhitung sama sekali, tapi soal semodel ini hanya meminta kita untuk menalar gitu ya, syarat-syarat atau ketentuan dalam matematika. Jadi ini soal tentang penalaran, tapi bukan untuk berhitung ya. Masih lebih mudah lah daripada kalau ada soal yang meminta kita untuk berhitung. Oke, kita kerjakan aja langsung soal yang kedua ini. Langkah pertama, kita ambil syarat pertama yang ada di awal cerita soal. Katanya, nilai hasil perkalian A dan B itu nilainya lebih kecil dari 0. Oke, berarti kita udah bisa nalar. Kalau hasil perkalian A dan B lebih kecil dari 0, artinya hasil perkalian A dan B ini pasti bernilai negatif. Nah, kemudian kita nalar lagi dong. Kalau hasil perkalian A dan B ini negatif, maka di antara dua variabel A ataupun B-nya harus ada salah satunya yang bernilai negatif. Supaya hasil perkaliannya itu hasilnya negatif juga. Jadi kemungkinan pertama, misal kalau nilai si A-nya itu ternyata positif, berarti nilai si B-nya harus menjadi negatif. Atau kebalikannya, kalau nilai si A-nya yang negatif, nilai si B-nya berarti menjadi positif. Bisa ya dipahami ya penalaran di langkah pertama ini. Lalu kita lanjut ke langkah kedua dengan syarat kedua dalam soal. Katanya hasil perkalian B dan C nilainya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti hasil perkalian mereka adalah nilai yang positif. Kalau nilai hasil perkalian B dan C itu bernilai positif, maka kembali ada dua kemungkinan di antara variabel B ataupun variabel C-nya, yaitu mereka berdua ini nilainya sama-sama positif atau mereka berdua nilainya sama-sama negatif. Bisa sampai di sini? Nah, kalau sudah sampai di langkah kedua ini kita bisa menalarnya, tinggal satu langkah lagi ya, langkah ketiga. Kita ambil dari nilai P-nya yang diberikan dalam soal, yaitu nilai P-nya itu hasil perkalian A dengan C. Oke, kita mulai aja dengan mengambil satu kemungkinan variabel A-nya dari langkah yang pertama. Jadi kalau variabel A-nya positif, maka variabel B-nya menjadi negatif. Kita hubungkan ke langkah yang kedua. Kalau variabel B-nya negatif, berarti variabel C-nya negatif dong. Nah, artinya dengan kemungkinan nilai A-nya bernilai positif, maka si C-nya menjadi nilai negatif. Berarti positif dengan negatif kalau dikalikan, hasil P-nya itu pasti juga bernilai negatif. Bisa sampai di sini ya. Kemudian kemungkinan kedua dari nilai A. Ketika nilai A-nya misalnya negatif, berarti nilai B-nya menjadi positif. Kalau nilai B-nya positif, berarti nilai C-nya positif juga. Nah, berarti kemungkinan kedua dari nilai P-nya, kalau si A-nya bernilai negatif, maka si C-nya akan bernilai positif. Ya sama aja dengan kemungkinan yang pertama, nilai P-nya ya. Nilai P di sini juga akan bernilai negatif. Artinya akan selalu nilai P itu bernilai negatif. Dan nilai Q-nya sudah ditetapkan adalah bernilai 1. Maka kalau si P-nya dipastikan negatif dan nilai Q-nya adalah 1, jawaban untuk soal ini adalah nilai P lebih kecil daripada Q. Nah, berarti untuk soal ini jawabannya ada di pilihan B. Kita akan lanjut ke soal yang terakhir, soal ketiga di video kali ini. Nah, soal yang ketiga kali ini bunyinya adalah Edi dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Budi. Lalu Budi mendapatkan honor 50% lebih besar daripada Edi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi di atas? Nilai P-nya itu adalah total honor yang diterima Edi setelah bekerja selama 9 jam
dan nilai Q-nya adalah total honor Budi setelah bekerja selama 12 jam. Bagaimana mengerjakan soal yang terakhir kali ini? Kita mulai aja kerjakan. Langkah pertama, kita fokus kepada Edi. Edi katanya dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Budi. Nah, berarti asumsinya boleh aja kita katakan begini ya, bahwa si Edi itu mengetik 2 lembar setiap jamnya. 2 kali lebih cepat berarti si Budi itu mengetik 1 lembar saja setiap jamnya. Bisa ya, ini adalah asumsi dari Edi dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Budi. Next. Syarat kedua dalam soal katanya Budi itu mendapatkan honor 50% lebih besar daripada Edi. Kita asumsikan aja honornya si Budi berarti misalnya nih 150 rupiah setiap jamnya, yang dia itu 50% lebih besar daripada Edi. Berarti si Edi honornya adalah sebesar 100 rupiah setiap jamnya ya. Bisa sampai di sini ya dengan asumsi honor mereka ini. Oke, yang terakhir. Kalau si Budi itu bekerja selama 12 jam dan itu adalah nilai Q, si Edi katanya dinilai P itu bekerja selama 9 jam. Nah, berarti berapa total honor dari setiap mereka? Nah, artinya honor yang diterima oleh si Edi itu adalah 2 lembar setiap jamnya dikali dengan total jamnya. Berarti dia bisa mengerjakan sebanyak 18 lembar. Setiap lembarnya honornya adalah 100 rupiah. Berarti total honor yang diterima oleh Edi adalah sebesar 1.800 rupiah. Nah, bagaimana dengan si Budi? Si Budi itu mengerjakan hanya 1 lembar setiap jamnya, tapi dia bekerja selama 12 jam. Artinya si Budi sanggup untuk mengerjakan 12 lembar. Dan setiap lembarnya dia dihonori sebesar 150 rupiah. Nah, berarti total honor yang diterima oleh Budi itu adalah hasil perkalian 12 dengan 150 ya, yaitu 1.800. Jadi udah kelihatan kesimpulan di soal yang terakhir ini bahwa honor Bu Edi sebesar 1.800 itu adalah honor yang jumlahnya sama dengan honor yang diterima oleh si Budi ya, 1.800 juga nih. Nah, berarti jawaban untuk soal ini nilai P-nya itu bernilai sama dengan nilai Q-nya. Nah, jawabannya ada di pilihan C. Oke, inilah soal yang terakhir di video kali ini. Nanti mungkin akan ada video-video yang terbaru masih seputaran tentang soal-soal kemampuan kuantitatif UTBK. Jadi stay tune aja dengan lonceng notifikasi dan tetap subscribe di channel Rumah Belajar Solusi. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Kesuksesan UTBK 2020 itu pasti menjadi milik kita.